Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas melanjutkan bab salat berjamaah. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Wa ayyu mauddi'in, dan adapun tempat manapun, sholat yang sholat ianya orang, fil masjidi di dalam masjid, bisolatil imami dengan sholatnya imam, fihi ay fil masjidi maksudnya di dalam masjid, wahwa adapun ia ay al makmumu adapun ia makmum, alimun itu mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam, ay al-imami dengan sholatnya imam, bimusyahadatil makmumi dengan melihatnya makmum, lahu kepada imam, au bimusyahadati ba'di soffin atau dengan melihatnya sebagian sof, dengan melihat sebagiannya sof, ada za'ahu maka mencukupi hu pada makmum. Nah, di sini adalah tempat manapun yang sholat dia sebagai makmum, sholat di dalam masjid dengan sholatnya imam. Nah, dan dia makmum mengetahui sholatnya imam dengan melihatnya makmum kepada imam, atau dengan melihatnya sebagian shaf, ada za'ahu maka mencukupi demikian hu kepada makmum. Nah, ay kafahu maksudnya adalah mencukupi. Jadi imam sholat dimanapun berada, dan makmumnya juga berada di masjid dimanapun dia berada, dan makmum melihat langsung imam atau melihat sebagian shaf, maka telah mencukupi bagi si makmum. Lain halnya dia tidak melihat imam atau tidak melihat bagian dari shaf, maka ini tidak mencukupi. Bisihatil iktida'i fi, di dalam sahnya mengikuti, fihi di dalam fi sihatil iktida'i bih, di dalam sahnya mengikuti bihi bersama imam. Malam yataqaddam alaihi, malam selama tidak mendahului siapa makmum, alaihi atasnya imam. Jadi selama makmumnya tidak mendahului atasnya imam. Mendahului dalam apa? Fa'in taqaddama, jika mendahului siapa makmum alaihi atasnya imam, bi'aqibihi dengan tumitnya makmum, fi jihatihi di dalam arahnya imam, lam tan'aqid maka tidak sah, tidak dianggap sholatuhu sholatnya makmum. Nah, sahnya mengikuti imam seorang makmum di dalam masjid, di tempat manapun asalkan dia melihat imam atau melihat sebagian shaf, selama tidak mendahului kakinya makmum kepada imam di dalam tumit, di arah kiblat, maka kalau seandainya mendahului siapa makmum kepada imam di dalam tumitnya atau bagian badannya, maka tidak sah sholatnya. Wala taduru musawatuhu li imamih, dan tidak bahaya apa samanya makmum li imamihi kepada imamnya. Jadi sama, jika sholat berdua sama kakinya makmum bersama imam sejajar, maka ini tidak berbahaya, tidak mengapa. Wayundabu, dan disunahkan takhallufuhu apa membelakanginya imam, membelakanginya makmum, an imamihi dari imamnya si makmum, qalilan sedikit. Jadi disunahkan walaupun sama sejajar boleh antara makmum dan imam ketika sholat berdua,
maka disunahkan lagi makmum itu mundur sedikit, qalilan, mundur sedikit dari imamnya. Wala yasiru, dan tidak menjadi bihada takhallufi, dengan ini terbelakang, munfaridan, adalah sholat sendirian. Jadi di sini tidak menjadi si makmum dengan keterbelakang, dengan ini ke belakang. Maksudnya dalam keadaan mundur sedikit adalah ia sholat sendirian. Jadi tidak mengapa atau tidak menjadi sholat sendirian ketika dia mundur ke belakang. Anis sofi, dari sop. Hatta la yahuza, sampai dia tidak memperoleh fadilatal jamaati, pada sholat jamaah. Jadi di sini ketika dia mundur, ya lama-lama ya tidak mendapatkan sholat fadilah sholat berjamaah bersama imam. Wa in shalla al imamu. Nah, di sini sekarang aturan ketika makmum sholatnya di luar masjid. Wa in shalla al imamu, jika sholat siapa al imam fil masjidi, di dalam masjid, wal makmum, dan adapun makmum, kharijal masjid, pada luar masjid, hala kaunihi, keberadaannya si makmum, qoriban, itu dekat, minhu ay al imami, maksudnya dekat dari imam, bi allam tazid, dengan sekiranya tidak bertambah, tidak melebihi, masa fatuma, jaraknya perkara, bainahuma, di antara keduanya makmum dan imam, ala salasimiati zira'in, atas 300 zira' takriban, kira-kira. Jadi di sini ketika imam dan makmum, dan imam di dalam masjid, namun makmum di luar masjid, dan makmum tersebut dekat dengan imam, dengan sekiranya tidak melebihi batasnya antara imam dan makmum itu 300 zira'. Berapa sih 300 zira'? Sekitar 144 meter. Nah, ketika melebihi maka tidak sah. Tidak sah. Wahwa, maksudnya adalah adapun al-makmumu, adapun makmum, alimun, itu mengetahui bisolatihi, dengan sholatnya imam, ay al-imami, maksudnya sholatnya imam, walaha ila hunaka, dan tidak ada penghalal itu maujud hunaka, di sana, dengan syarat tidak ada penghalang, baik itu tembok dan sebagainya, baik itu apapun dan sebagainya. Nah, yang penting imam dilihat oleh makmum, baik itu imamnya sendiri maupun sebagian dari sopnya. Ai bainal imami wal makmumi, maksudnya dia tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Jaza, maka boleh al-iktida'u bih, boleh apa? Boleh mengikutinya bihi, dengan imam. Jadi boleh ketika tidak ada penghalang, baik itu tembok atau apapun, dan makmum tersebut masih melihat keadaan imam atau masih melihat sebagian saf di belakang imam tersebut. Wa tu'tabaru, dan dianggap apa al-musafatu al-madhkuru, dianggap apa jarak yang disebutkan, min akhiril masjid, dari akhir masjid. Nah, jaraknya dari mana? Dari akhir masjid, bukan dari mimbar atau bukan dari awal masjid, tapi dari akhir masjid. Dihitung dari akhir masjid sampai ke jarak makmum yang jauh tersebut. Fa in kana al-imamu, dan jika ada siapa imam, wal makmumu, dan seorang makmum, fi ghairil masjid, di selain masjid, imma fidaun, ada kalanya bangunan di dalam gedung, ada kalanya ruang terbuka, au binaun, atau ada kalanya bangunan, fasyartu, maka syarat alla yazida, tidak melebihi, tidak bertambah atau melebihi,
pada perkara bainahuma yang diantaranya keduanya makmum dan imam ala salasi mi'ati dhira'in atas 300 dhira'. Wa alla yakuna, dan tidak ada bainahuma di antaranya imam dan makmum hailun, apa penghalang. Nah, kalau seandainya orang tersebut sholat di bangunan, artinya di ruang terbuka dan di bangunan, di sebuah gedung atau bangunan, maka syaratnya adalah tidak melebihi di antara keduanya imam dan makmum tersebut, atas 300 diro, sekitar 144 meter. Dan tidak ada di sana sebuah penghalang. Itu sama seperti bisa. Jadi begini caranya. Dan dianggap apa jaraknya yang disebutkan dari akhir masjid, wa in kanal al imamu wal makmumu, jika ada imam dan makmum fi ghairil masjid, di selain masjid. Yang di atas telah dijelaskan bahwa jaraknya di masjid. Ketika imam di masjid dan makmum di masjid sudah dijelaskan. Imam di masjid dan makmum di luar masjid. Namun hal ketiga ini, di sini, di selain masjid. Imma fidain, yaitu ada kalanya fidain. Fidain itu adalah ruang terbuka. Au binain, atau di dalam bangunan. Fasyartu, maka ada syaratnya. Maka syaratnya itu tidak bertambah di antara keduanya imam dan makmum atas 300 dhira'. Dan ada di antara keduanya, maksudnya tidak ada di antara keduanya hailun, penghalang. Nah, itu mudah-mudahan dapat dipahami. Tetap jaraknya tidak melebihi 300 dhira'. Jika lebih dari itu, maka sholatnya tidak sah mengikutinya. Harus jangan sampai lebih dari 300 dhira', sekitar 144 meter. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.